Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Maftu Khairul Anam. Kali ini di Kamisteri, hari Kamis, waktunya misteri. Terima kasih untuk kalian semua yang udah setia menonton episode-episode Kamisteri pada kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang udah like, comment, share, and subscribe. Untuk Kamisteri kali ini, gua udah kedatangan narasumber baru, yaitu teman gua, Aski. Sehat Ki? Kabar Ki? Sehat. Ya. Nah, Aski ini adalah teman sependakian sewaktu Kevin Fabian ini mendaki Gunung Cikuray. Ya salah satu saksi hidup juga lah. Kevin Fabian ini ada mistis lah sewaktu pendakian di Gunung Cikuraynya. Lo kan Iki salah satu orang yang nemenin Kevin Fabian sewaktu naik Gunung Cikuray nih. Yeah. Dari ya lebih tepatnya lu dari pos 3 ke pos 6 lah. Lu sama dia lu nemenin dia kan. Nah, coba Ki ceritain waktu dari pos 3 sampai pos 6 itu ada kejadian apa aja sih Ki? Kalau dari pos 3 sampai pos 6, kalau buat mistisnya sih belum dapat banget gitu, kayak ngelihat dan sebagainya nggak ada, cuman kayak aneh aja nih si Empe pas jalan sama gue dari pos 3 sampai ke pos 6 tuh udah capek, lemes kayak gitu. Terus di pos 4 pas gue istirahat nih kan, jadi gue bertiga tuh dari pos 3 ke pos 4 tuh bertiga, gue Empe sama satu lagi ada Bale namanya. Bale. Ya. Nah, si Empe tuh minta istirahat, terus minta tidur. Terus ya udahlah, tidur tuh si Empe minta tidur 5 menit. Terus udah 5 menit gue bangunin, biasa lah bangun, masih lancar. Nah, masih jalan capek-capek tuh, masih pelan-pelan aja. Terus nyampe di pos 5. Pos 5. Nyampe pos 5, yang bikin aneh si Empe minta tidur lagi. Kan gue mikirnya, tadi udah tidur, terus kenapa minta tidur lagi nih di pos 5. Terus kondisi juga udah sore, Pe. Udah sore itu udah. Sore. Ya, sekitar jam 5-an juga. Sekitar jam 5-an. Capek kali gue mikirnya. Tapi lu ada pemikiran, wah ada sesuatu yang ganjal nih di pendakian kali itu. Apa kalau punya pemikiran seperti itu Ki? Kalau pas trek awal nggak ada, mikirnya gue capek aja gitu, emang capek kan. Terus juga kondisinya si yang treknya lumayan juga tuh Cikuray. Tapi yang bikin bingung, wah kenapa tidur mulu nih si Empe, gue mikir gitu doang. Kan kalau logika orang kan kalau emang capek ya cuman break biasa duduk ya, nggak sampai tidur kayak gitu kan. Iya. Oke Ki, dilanjut Ki untuk ceritanya. Pengalaman mistis apa lagi sih Ki dari pos 3 sampai pos 6 itu Ki? Nah, baru tuh di pos 6 nyampe kan tuh ketemu anak-anak. Singkat cerita sampai pos 6 nih. Iya, berarti dari pos 3, 4, 5 lu nggak ada kendala apa-apa? Iya, kagak ada janggal, terus ada kejadian yang aneh ada tuh selama dari pos 3 sampai pos 6. Nah, baru di pos 6 kita udah ketemu anak-anak yang sebagian, terus sebagian juga udah ada yang langsung ke pos 7 tuh sempat miskom. Nah, gua tuh ngegelar matras sama Empe, sama Bale, sama lu juga tuh. Nah, akhirnya gue istirahat, tidur lah. Terus tidur, nggak lama tidur, ada cewek dateng, lewat trek, nyamperin. Cewek itu berapa orang? Sekitar 2 orang Pe. Nah, 2 orang nyamperin, terus bilang tuh ke anak-anak kayak, itu temennya katanya, mukanya pucet katanya, sakit kayaknya. Terus langsung bangun lah tuh anak-anak, langsung lihat-lihatan. Gua ngeliat si Empe langsung yang pertama gua lihat, soalnya yang paling deket gua ke Empe. Nah, terus si Empe juga masih bingung kan, masih ngeliatin siapa nih yang pucet. Nah, baru tuh anak-anak bilang, "Weh, Empe, lu pucet, Pe." Gini. Nah, gua langsung mikirnya kayak, si Empe sakit kali nih. Nah, udah enggak lama, ya udahlah kita bikin bangun tenda. Nah, tenda jadi tuh, habis tenda jadi, saya sebelum pas bangun tenda juga sempet crash lagi lah sama anak ceweknya, karena ada kejadian si saudaranya atau adiknya gitu hilang katanya. Nah, terus jadi yang pas hilang itu crash bentar, akhirnya bikin tenda lah. Tenda udah jadi. Nah, si Empe tuh suruh masuk. Kan Empe udah masuk aja ke tenda biar enakan. Kita masih beres-beres dan nunggu yang lain turun. Nah, udah sampai situ mah gue nggak tahu si misisnya, soalnya juga emang gue masih beda tenda masih Empe. Sampai malam baru ketemu tuh malam pas lu keluar tuh mau makan. Iya, mau makan. Kedua gue juga masih ngerasa, wah nggak ada yang aneh nih dari si Empe. Nah, paling gue mikirnya kayak, wah kaget trek atau enggak capek aja gitu. Capean, ya. Akhirnya udah tidur. Nah, pas summit juga gue sempet datang, cuma nanya, "Pe, gue summit ya, lu summit gak?" Katanya. Nah, enggak. Nah, terus ditinggal tuh karena emang di tenda dia berdua kan. Akhirnya udah gue summit tuh. Udah sih, maksudnya nggak ada yang aneh selama pendakian awal. Baru pas kerasanya pas pagi-pagi, pas gue lagi berjemur tuh. Gue berjemur biasanya tuh pas sebelum foto-foto. Jemur sama siapa?
gue masih sendiri. Oh, sendirian, lu berjemur sendirian. Terus si Empe datang, kayak ayo Ki, turun yuk, kata gini-gini. Karena kondisi pas kita mau turun tuh anak-anak sempat mau foto-foto dulu ya. Iya. Nah tapi si Empe udah kayak rewel pengen turun aja gitu, udah nggak betah. Kesel gitu ya. Nah terus pas foto juga sempat ya debat-debat bentar lah, kayak si Empe pengen turun tapi ada beberapa yang Mau foto. Gak lama turun, akhirnya gue duluan berdua sama Empe jalan. Nah pas jalan berdua tuh kayak, Empe lu kuat gak? Katanya. Kuat Ki, masih kuat. Jalan. Nah gak jauh si Empe tuh jatuhnya ke belakang gitu ya. Gue lagi posisinya gue di depan Empe, pegangin Empe, jadi tangan kiri gue megangin Empe kan, terus gue yang ngasih tahu jalannya ke sini. Nah si Empe tuh jatuh ke belakang, kayak ada yang kayak kepleset tapi ke belakang gitu lah. Nah akhirnya udah Lu cuma berdua doang di yang turun duluan tuh, lu cuma berdua doang apa ada yang lain? masih berdua Doang. gak lama yang anak cewek nyusul Pe. Sul. Ya anak cewek nyusul tuh. Nah akhirnya jadi si cewek di depan, gue di belakangnya dia, jalan lagi. Nah gak lama si Empe jatuh lagi, tapi posisinya si Empe jatuh ke depan. Iya jatuh ke depan, bro. Sudah jatuh, waduh apa nih si Empe. Akhirnya gue tanya, Pe kenapa Pe? Katanya nggak apa-apa Ki, kaki gue sakit aja. Nah akhirnya gue minjem trekking pole Minjem ke anak cewek itu, Anak di cewek. depan. Akhirnya gue minjem trekking pole. Udahlah akhirnya gue kasih si Empe, megang tuh si Empe, jalan. Gak lama jalannya juga cuman kayak yang capek sama sakit aja gitu, kayak cuman selangkah 2 langkah berhenti, selangkah 2 langkah berhenti. Nah terus di situ si Empe sempet kayak ngeluh gitu, kayak ya Allah gue kena tolonglah sembuhkan saya dan sebagainya lah, kayak udah pasrah gitu. udah iya. Terus Iya. kenapa nih si Empe, kata gue. Terus akhirnya gue tanya lagi kan, Pe lu kenapa Pe, kata apa Ki, kaki gue sakit gitu. Akhirnya gak lama jalan lagi. Nah jadi sebelum lanjut tuh, tadi kan lu ceritain yang gua ditarik jatuh ke belakang gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya yang gua rasa Ki ya, waktu kita turun berdua itu, gua ngerasa tuh emang kepala gua udah sakit. Jadi kepala gua udah sakit waktu di pos 6. Gua ngerasa kepala gua tuh kayak udah ditarik-tarik kayak gitulah. Rasanya ya itu kayak otak tapi digoyangin. Rasanya otak tuh kayak digoyangin gitu. Makanya gua udah nggak bisa nih lama-lama harus ada di pos 6. Makanya gua ngajak lu secepat mungkin. Karena yang menurut gue yang ready itu lu di situ, yang ready, yang lainnya sisanya tuh foto-foto, foto-foto, yang ready cuma dia. Makanya waktu itu gue ngajak si Aski itu turun secepat mungkin. Nah yang tadi Aski ceritain yang gue jatuh ke belakang tuh kayak ditarik gitu ya memang. Jadi ketika gue lagi jalan pegangan sama Aski itu posisinya di depan gue. Waktu di depan gue pegangan lah tangannya tuh, saling pegangan sama Aski. Lagi pegangan itu, nggak tahu kenapa nih pala gue kayaknya di belakang gue nih ada yang ngikut tuh, kayak ngerasa ada seseorang nih yang di belakang gue. Nah pas gue jatuh itu Ki, itu kerasanya Ki kayak ditarik jenggut gitu Ki. Kayak dijambak gitu ke belakang. Iya kayak dijambak ke belakang aja tuh, gue dijambak kayak gitu. Akhirnya gue jatuh dia ngerosot langsung kan, langsung ngerosot. Dibangunin lagi sama Aski, lu kenapa? Gue bilang enggak ada, nggak apa-apa, jalan lagi. Nah Aski jagain depan gua. Oh, gantian. Di belakang gua, Di di belakang gua. Nah dari situ itu Ki, yang anak cewek itu nyusul. Iya. Jadi pas jatuh sekali itu anak cewek itu nyusul ke depan kita. Iya. Jadi pas gua jatuh ke depan itu posisinya gua kena carrier-nya tuh anak cewek. Nah di situ juga anak cewek baru ngerasa ada hal yang aneh dalam diri gua. Nah dari situ sempet kita berhenti dulu Ki. Iya berhenti. Kita sempet berhenti dulu karena lu bilang udah nunggu anak-anak aja yang lain. Benar. Nunggu anak-anak aja yang lain karena biar anak-anak yang lain tuh tahu. Iya. Nah di situ anak-anak nggak lama sampai itu baru sempet berunding dulu nih kayak gimana nih kondisinya. Kayak lu kan nanya gue sanggup apa enggak, gue bilang ya gue masih tetap sanggup untuk jalan. Iya. Ya sebenarnya antara sanggup dan enggak sih. Iya. Posisinya gue antara sanggup dan enggak. Soalnya di situ ya dibilang gue udah nggak kuat, tapi mau nggak mau gue harus turun gitu. Kira di situ berunding, keputusannya yaitu ya udah gue ngelepas carrier gue. Di situ gue ngelepas carrier gue, dibawa sama salah satu tim pendakian kita yang cewek itu. Karena kan carrier gue kan di awalnya itu kan memang gue udah bilang ke Bo ini, gue bilang Bo carrier gue barang-barangnya pindahin aja ke carrier lu. Jadi emang gue tuh bawa cuma pakaian kotor gue aja sama sleeping bag. Kayak gitu. Jadi enteng biar anak-anak cewek yang pakai tas yang anak-anak cewek dibawa sama
si anak-anak cowok kayak gitu. Ya udah tuh singkat cerita, dari situ lu minjem trekking pole yang si anak cewek itu, lu pinjem, ya udah gue megang trekking pole, gue udah nggak pakai apa-apa. Nah pas udah kejadian itu, gue jalan tuh masih sama Aski jalan. Nah sama gue udah pepet sama anak-anak gitu, udah dijagain depan belakang tuh, gue udah dijagain biar gue tuh nggak jatuh kemana-mana. Jalan gue juga kan udah kayak orang mabok lah, kanan ke kiri udah nggak seimbang, jalan juga harus dipegangin kayak gitu. Udah kita jalan beberapa menit, gue minta berhenti, sempat selalu minta berhenti gitu, karena gue capek banget, rasanya tuh udah campur aduk, seremnya ada, capeknya ada, ya campur aduk lah, apa aja ada tuh di dalam diri gue di situ. Ya dikit-dikit gue maunya merem di jalan, maunya merem, kayak nggak bisa gitu, berat setiap gue ngelangkah satu langkah dua langkah turun itu, gue tuh nggak nyampe dan susah buat ngelangkah tuh. Gue berat banget setiap gue ngelangkah ke depan rasanya berat banget. Aduh kenapa nih ya, kenapa? Nah, sampai sempet gue udah capek banget ya, fisik gue udah lemes banget. Nah di situ cobalah berunding lagi anak-anak, berhenti lagi tuh. Itu sekitar udah nyampe pos 4. Dari pos 6 tuh, dari sekitar pos 4 kita berhenti lagi. Apa nih solusinya nih biar gue nih bisa turun waktu itu kayak gitu. Cobalah kita pakai sarung. Gue dicoba digendong sama si kebo ini. Kan si kebo udah gue gendong, dia bilang kayak gitu. Udah tuh gue bilang udah dah kalau emang lu kuat gendong gue. Dia ngelepas keril dia, dibawa sama kita pendaki yang lain. Gue naik ke punggungnya si kebo. Ternyata pas dia jalan beberapa langkah itu cuma udah 1-2 langsung nggak kuat lagi gitu. Oke, jatuh guanya, malah bahaya juga. Bahaya juga gitu, jadi nggak dilanjutin. Nah di situ tetap tuh kita duduk lagi di situ, istirahat lagi, mikir lagi, wah gimana nih caranya nih biar gue bisa turun. Waktu itu anak-anak kayak gitu kan. Ya udah gue diem, gue juga nggak bisa ngasih solusi banyak karena untuk berbicara aja gue udah nggak sanggup gitu. Nggak bisa lah gue ngeluarin banyak fisik lagi. Gue bisanya fisik gue udah gue simpan untuk turun aja waktu itu gitu. Nah di situ sempet mau buat tandu. Jadi cari batang pohon, terus batang pohonnya diikat sama sarungnya itu, gue jadi di atas sarung itu. Ternyata ya nggak bisa, kita nggak nemuin batang pohon yang kuat lah, yang kokoh untuk ngangkat gue itu. Itu akhirnya gantian yang tadinya si Aski nemenin gue ini selama perjalanan ini, akhirnya si Kebo yang nemenin gue. Karena mungkin ya Aski capek juga, akhirnya si Kebo yang nemenin gue untuk turun. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa sih ya Bu ya, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi ya memang gue sama kayak sebelum-sebelumnya aja gitu, belum ada perubahan apa-apa di situ. Masih lemes aja gitu. Masih lemes, kayak ya udah tuh punggung gue ngerasa gue berat, jalan gue nggak bisa cepet. Iya, gue nggak jalan nggak bisa cepet. Jalannya mau enggak gitu. Mau enggak. Nah, setelah itu sempet berhenti lagi. Di situ kata anak-anak, kan gue belum makan. Paginya kan emang gue nggak makan di situ. Nah, anak-anak nih inisiatif buat, wah coba nih si Empe nih kasih makanan dulu biar perutnya keisi, mungkin biar nambah tenaganya. Sebenarnya gue di dalam hati gue itu pas anak-anak ngomong gitu, gue udah nggak bisa, gue bilang gitu, tetap aja nggak bakal bisa masuk di mulut gue. Tapi anak-anak lah buat cari makanan. Di situ juga konsumsi kita udah nggak ada. Nah kita carilah, lu pada nyari ke pendaki lain gitu, untuk minta makanan lah ya, minta makanan buat gua kayak gitu. Akhirnya dapet tuh makanan instan lah, bubur instan. Udah dimasak tuh di tengah trek itu, di bubur instan ini dimasak. Kebetulan si Aski juga masih bawa air panas waktu itu di tumbler dia. Dari pos 6 itu dia bawa air panas, jadi ya udah masih bisa pakai air panas itu. Nah sisanya anak-anak bukan nesting buat masak indomie ya, sempat masak indomie ya. Ya udah gue sempat makan bubur instan itu. Setelah gue makan ya gue nggak makan banyak, cuma sekitar 3 suap. Udah tuh jalan lagi di situ, gue udah nggak bisa nelan terlalu banyak lagi gitu, mulut gue tuh nggak enak rasanya. Nah udah tuh turun ke bawah. Nggak lama dari situ tukeran lagi sama Latif, sama teman kita, salah satu teman pendaki kita namanya Latif. Tukeran sama dia, tadi jadinya masih Kebo, terus tukeran lagi tuh, ganti orang lagi yang buat ngedampingin gua. Ganti-gantian lah ceritanya kayak gitu, ganti-gantian karena mungkin capek juga ya, capek jalan turun tapi harus lambat kayak gitu tuh capek banget gitu. Kalau diibaratkan tuh gue jalan tuh slow motion, kayak ada gerak lambatnya. Satu langkah kaki gue jalan
turun ke bawah itu lama banget untuk ngelangkah kaki gue tuh, lama banget kayak gitu. Nah terus udah gantian, nah di situ juga di tengah perjalanan si Aski ini selalu nanya kayak kepo lah gue kenapa sih gitu, karena kayak gue tuh aneh mungkin Ki ya. Nah gimana tuh Ki dari cerita lu? Jadi yang bener-bener jalannya tuh kayak gue mikirnya kayak kalau misalnya orang sakit kaki jalannya kayak yang masih jalan bisa, biasa. jalan biasa. Nah, terus ini udah parah banget. Terus sebelum itu juga si Umpe minta ini gue kan sorban buat disalurin di sini tuh katanya. Nah udah gitu kata gue udah enakan kali si Umpe. Nah tapi masih sama jalannya. Akhirnya gue tanya pertama, lu kenapa Pe? Katanya kaki gue sakit Ki katanya. Oh tapi masih kuat kan Pe? Katanya masih kuat. Akhirnya jalan lagi tuh. Pas berhenti lagi tanya lagi, Pe lu kenapa sih emang Pe? Katanya. Terus nanya lagi. Iya gue tanya kan soalnya gue bingung. Terus gue juga siapa tau gue bisa bantu apa nih gitu kan. Soalnya gue juga bawa kayak fresh care dan sebagainya tuh. Perut gue sakit Ki gitu. Terus pas ditawarin makan juga nggak mau kan. Udah jalan lagi tuh. Nah baru yang terakhir gue tanya lagi, Pe lu kenapa Pe? Mungkin si Pe juga kesel kali gue tanya mulu si Jawa katanya. Gue tipes Ki katanya. Waduh kata gue tipes kata gue. Ngomong mulu. Iya kata gue. Lu ngomong mulu itu kata gue, Ki. tipes di gunung gimana? Gue juga mikir kan kayak wah kecapean kali ya si Pe kata bener-bener tipes kali kata. Terus gue bilang tip gimana tip? Udah Ki kata, udah Ki kita jalan aja ke bawah, nanti di bawah baru ke. Karena waktu itu gue ngomong tipes tuh gue udah males ngomong Ki. Iya. Konsepnya gue udah capek, sedangkan dia nanya mulu. Ya sebenarnya Aski nanya tuh bentuk peduli dia sih, ngeliat gue tuh kayak gitu, makanya dia nanya lu kenapa kayak gitu. Sampai 3 kali tuh gue udah gue jawab aja, gue tipes Ki, gue tipes. Dia langsung panik kan pas gue bilang tipes gitu. Udah di situ dia nggak jalan, dia cuma ngedampingin gue, udah turun aja pokoknya kayak gitu. Iya, udah di situ gue kayak gue ngeliatin sambil kayak udah Abel megang video aja, bikin video. Gue ngeliatin kayak akhirnya ngobrol sama Tip gimana Tip, aman di jalan lagi. Tapi gue masih bener-bener ya kayak iring-iringan di belakang Iya. gitu. Sampai setiap ada pendaki naik juga nanya kayak, Bang, temennya kenapa Bang? Katanya, sakit Bang, gitu doang ya palingan ya kayak wah kenapa nih sampai pendakinya nanya kayak gitu kan. Udah tuh masih jalan, masih lancar lah, masih biasa. Terus gak lama berhenti ya? Berhenti. Jadi gini, setelah si Aski nanya gua kenapa itu, yang gue jawab tipes. Memang tuh mungkin lagi parah-parahnya juga Ki. Iya. Itu gua ngerasa nih punggung gua udah berat, jalan gua juga udah kayak gitu tuh. Megang trekking pole. Iya. Tek 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 kayak gitu. Kayak lu ngegendong orang. Iya. Kayak lu tuh ngegendong orang, gimana sih rasanya? Gak kuat jalan, gak kuat ngapa-ngapain lagi. Udah setelah pundak gua kerasa berat, gue di situ ngomong ke Latif tuh, gue ngomong, Tip, coba bentar berhenti, gue bilang kayak gitu. Gue tuh ngerasa capek banget, gue tuh udah jalan udah sejauh itu, gue capek. Kayak rasanya pundak gue tuh udah nggak karuan lah. Udah nggak kuat buat jalan ya. Udah nggak kuat buat jalan kayak gitu, rasanya gue kayak ngegendong sesuatu gitu. Nah setelah gue minta berhenti tuh sebentar, memang berhenti bentar, istirahat bentar. Nah tiba-tiba si Latif nih bilang, lu kalau mau muntahin aja, dibilang kayak gitu. Latif, tapi gue belum mau muntah, gue bilang kayak gitu. Oh ya udah, jalan lagi aja nanti, kalau ntar lu mau muntah lu bilang ya, dibilang gitu. Ya Tip, gue bilang gitu. Gue bilang cuma ya udah bantuin doa aja, bantu doa segala macam ya, dibilang. Udah tuh gue jalan berdua sama Latif, di belakang gue Aski. Nah setelah jalan beberapa langkah dari itu, justru gue malah berhenti lagi. Gue ngerasa gue pengen muntah. Jadi di setelah tempat gue berhenti itu kan gue jalan lagi. Nah gue nggak lama lagi tuh gue malah ngerasa gue pengen muntah. Pas si Latif bilang kalau lu mau muntah aja Pe, dibilang kayak gitu. Ya udah tuh gue minta berhenti lagi tuh, nggak lama. Yaudah Tip, ntar berhenti di depan gitu. Jadi jangan di sini, di depanan lagi aja, dibilang kayak gitu. Tempatnya nggak pas buat berhenti, bilang kayak gitu. Oh ya udah, nah, jalan lagi kan. Ya udah tuh dapat tempat buat gua istirahat, tempatnya space duduk lah ya. Space untuk duduk lah buat istirahat biar lebih enak posisinya. Ya udah gue diem, terus gue minta tolong ke Latif, gue bilang pegang leher gue dah, gue bilang gitu, pegang leher gue sambil baca-bacaan, gue bilang doain lah yang apa yang lu bisa gitu. Nah didoain lah mungkin tuh sama Latif di situ, pegang-pegang. Nah, pas udah dipegang-pegang sama Latif, baru tuh di situ gue ngerasa gue pengen ngemuntahin sesuatu gitu.
padahal kan gue nggak makan nggak apa kan, nggak makan nggak apa, ya udah gue muntahin aja tuh. Di situ gue muntahin, ambil dipegang-pegang kayak di gini-giniin lah, malah di gini-giniin, udah gue muntah, dan itu lama banget. Gue muntah tuh sekitar 30 menit lebih. 30 menit lebih gue muntah gitu. Dan di situ posisinya pendaki-pendaki lain tuh nanya kan, pendaki-pendaki lain nanya, bang itu kenapa temennya bang, kenapa kasih obat gini. Ya bang udah dikasih obat gitu kan. Nah setelah berapa lama gue muntah tuh, nah gue ngeliat sesuatu. Itu yang lu lihat kayak Nggak tahu, gue nggak bisa ngedeskripsiin itu tuh apa. Di awal itu ya, di tempat itu tuh gue nggak bisa ngedeskripsiin karena posisinya mata gue tuh udah rabun, udah kecapean, mata gue udah rabun. Tapi gue ngeliat sesuatu tuh kayak setelah gue muntah itu tuh kayak ada yang ngeliatin gue. Dia ngeliatin kayak apa ya, mungkin niat nyuruh biar gue tuh nggak turun gitu. Tapi gue nggak tahu sosoknya apa. Jadi gue udah raukan aja lah, gue hiraukan kayak gue lagi muntah gitu, misalnya dia posisi di sana, ya udah gue cuma ngeliat, udah sekelibat gue langsung madep berlawan arah yang lain sama dia kayak gitu. biar nggak ngeliat dia lagi gitu. Biar nggak ngeliat dia lagi. Ya udah, pas selesai dari muntah itu gue jalan lagi sama Latif. Jalan lagi sama Latif, kebetulan juga masih tetap sama Aski di belakang. Aski ngejagain gue di belakang itu. Nah, anak-anak yang lain tuh apakah udah nyamperin lu? Masih di atas, Pe? Awalnya masih di atas, waktu gua muntah tuh awalnya masih di atas. Tapi nggak lama gua muntah itu mereka tuh datang, anak-anak yang lain tuh, pendaki lain yang di belakang tuh datang, karena kan memang mereka ibaratnya ngepur gua, karena gua jalan lama, mungkin beberapa menit baru dia turun lagi gitu buat nyusul gua. Jadi udah setelah gua muntah beberapa menit, anak-anak datang, dan anak-anak tuh sempat nunggu lama juga gua muntah. Jadi muntah gua tuh sekitar 30 menit lebih. Nggak cepet gitu, nggak sekali selesai gitu, nggak terus-terusan terus-terusan kayak gitu. Oke. Sampai tenggorokan gua sakit. Tenggorokan gua rasanya sakit banget kayak gitu. Udah singkat cerita, gue turun lagi sama Aski sama Latif. Aski di belakang gua, Latif di depan gua. Tetap kita gandengan kayak jalan gandengan biar gua tuh nggak jatuh-jatuhan lah kayak gitu. Walaupun ya lu udah mulai enteng badan lu, tapi kan harus dijagain juga gitu kan. Belum, di situ belum keluar semua berarti. Belum keluar semua. Maksudnya gue masih tetap sakit. Setelah gue muntah tuh gue masih tetap, badan gue tuh begitu. Masih ada yang mungkin kalau pundak gue udah rada lepas ya. Di situ gue pundak gue udah rada lepas. Tapi kayak masih ada itu yang narik lu. Bukan narik, lebih ke arah biar gue tuh nggak turun gitu. Oh, kayak mau ngehasut lu biar jangan turun, di sini aja gitu. Kayak bisik-bisikan, udah jangan turun. Kayak terulang-ulang aja tuh di kuping gue kayak gitu. Tapi ya udah, tetap gue lawan kan. Gue di situ emang gue niatnya gue lawan gitu. Di situ gue nggak mau, gue tetap harus turun gitu. Udah jalan, tetap masih baca doa. Setelah lewatin pos 2 tuh di situ gue udah mulai enakan. Di situ Latif bilang, "Pe, udah enakan belum?" Dia bilang gitu. "Udah nih, gue udah enakan," gue bilang kayak gitu. Nah setelah gue udah rada enakan, si Latif tuh nyuruh gue untuk coba jalan sendiri, bisa nggak kayak gitu. Nah gue di situ tuh kayak anak kecil, sama dia berdua tuh kayak disuruh jalan gitu. Anak yang baru bisa jalan gimana sih gitu. Bisa gak nih jalan nih? Iya, dia berdua sambil ngejagain kanan kiri biar gue tuh nggak jatuh gitu, biar gue nggak jatuh. Gue coba lagi ya beberapa langkah gue bisa, tapi untuk jalan jauh nggak bisa, masih nggak bisa. Nah di situ udah lewatin pos 2 lewatin pos 2 menuju ke pos 1. Makin enak tuh badan gue, kayak makin lepas. Gue udah bisa kontrol diri gue, dan jalan gue udah nggak kayak sebelumnya gitu. Nggak yang bongkok sambil megang trekking pole tuh kayak kalau di wujudin fisik tuh kayak nenek-nenek ya, mohon maaf gitu ya, kayak nenek-nenek jalan tuh gimana sih pegang tongkat tuh. Gue kayak gitu dari pos 6 sampai pos 2 itu. Nah setelah dari pos 2 gue lepas itu, gue tuh ngerasa ya udah badan gue tuh enakan aja.
enakan dan di situ si Aski kaget ya. Iya. Si Aski kaget sama si Latif ya. Ah tuh udah bisa udah bisa tegak, udah bisa. Ya pokoknya udah kembali mencoba untuk normal gitu, udah kembali untuk mencoba normal di situ gua. Satu itu kan ini ya kalau di Cikuray kan tempat registrasi. Nah, 1 kilo sebelum tempat registrasi lagi ya, gue minta dilepas. Itu benar-benar gue minta dilepas. Gue bilang yaudah gue lepas aja, lepas gue bilang gitu. Gue coba jalan sampai pos 1 itu tempat registrasi itu di Cikuray. Gue lepas, yaudah gue bisa jalan normal, tapi dengan kondisi kaki gue masih sakit gara-gara jatuh di sebelumnya. Ya, waktu di atas itu gue jatuh, tapi secara fisik gue udah normal, udah sehat lagi. Nah itu aneh. Terus yang makin bikin aneh, dia di abis pos 1 masih sempat minta foto kan, kata foto. Dia kan minta foto. Iya, minta foto. Nah, makanya di pos 6 kata gue simpen kamu foto, nyampe pos 1 malah minta foto-foto, kata gue kayak. Itu ada dokumentasinya ya. Yeah. Maksudnya cerita ini semuanya didokumentasikan gimana gua jalannya itu, yang tadi dibilang kayak nenek-nenek itu ada fotonya, terus gua yang pas jalan juga ada, yang lagi dipegang sama temen-temen tuh ada semua dokumentasinya. Jadi ya ini cerita real, cerita nyata yang gue alamin langsung gitu. Benar. Dan aneh banget ya Ki. Iya, terus juga sebelumnya pas dia dipegangin sama gue, pendaki kan datang itu pas di sebelum pos 2 apa udah pos 2 gitu. Nah pas dipegangin itu ada pendaki yang bilang, bang nanti nyampe pos 1 bisa naik ojek katanya. Nah tadinya tuh emang ada rencana pengen naik ojek kan. Nah, naik ojek. Udah pengen dari pos 1 ke bawah tuh yang jalan lewat Kebon Teh, jadi simpen naik ojek. Pas sampai pos 1 gue nggak mau naik ojek. Gue bilang udah gue bisa jalan. Nah di situ anak-anak ngeliatin bengong kayak, lah sehat. Gue sehat gitu, kok bisa jalan. Gue juga ngerasa aneh gitu, gue aneh awalnya awalnya kayak, wah kok gue bisa jalan gitu ya. Emang yang gue rasa tuh badan gue lebih enak, langsung plong semua hilang semua. Plong, napas gue lebih apa ya, napas tuh lebih enak aja gitu, ngirup udaranya gue lebih enak aja di situ. Nah, setelah kita dari pos 1 itu kan menuju ke Kebon Teh untuk sampai base camp via pemancar itu. Nah di situ gue sempat foto, dan itu kita ada fotonya ya. Dan itu lu yang minta. Di situ gue yang minta. Yang tadinya gue di pos 6 gue nggak mau foto. Jadi emang gue nggak sempat foto-foto ya. Di situ gue selama pendakian gue nggak sempat foto-foto. Adapun fotonya karena Aski gitu. Aski di situ suka foto-foto selama perjalanan. Jadi gue nggak pernah yang minta, Ki fotoin gue dong, Ki ini. Gue nggak pernah gitu selama pendakian itu. Ini yang tadi diceritain gitu, di pos 6 pun gue nggak mau foto kayak gitu, karena ya udah hal yang tadi gue ceritain lah. Di pos 6 tuh ada apa. Menuju ke Kebon Teh ini untuk ke base camp via pemancar ini, gue minta foto. Kita sempat bertiga foto lah itu ya. Itu yang juga udah ada di mereka nih, biasanya mereka ada, coba cek di Instagram si Kebo, Instagram Aski juga ada, dan video-video footage kita selama di Cikuray juga ada gitu, ada di Instagramnya si Aski ini. Bisa dilihat gitu. Kalau misalkan ya ada yang nggak percaya cerita ini ya nggak apa-apa juga sih, dilihat dulu aja. Tapi kalau ada yang minta dokumentasinya ya si Aski ini ada kayak gitu. Setelah turun ke Kebun Teh itu ya udah gue jalan sendiri, tapi memang gue belum bawa keril, masih dibawain kerilnya, masih dibawain. Nah setelah turun tuh karena kita udah booking tempat juga ya, booking losbak. Iya, tempat buat kita naik losbak itu kan. Udah booking itu, jadi pas udah turun tuh tinggal nunggu losbaknya datang, mobil pick-up-nya datang buat bawa kita ke terminal Guntur di situ. Nah sebelumnya ini gue lupa nih Ki, yang cerita gue tuh sempet apa ya, ngomong ke lu tuh, udah Ki kalau lu nggak mau nemenin gue, ya udah tinggalin gue aja. Nah itu gimana tuh Ki? Coba flashback sebentar ke pendaki itu, lupa tuh diceritain. Iya, itu pas di jalur turun Simpe tuh antara udah nggak kuat sama udah kayak pasrah gitu ngomong ke gue. Jadi kayak pas istirahat Simpe bilang kayak, Ki lu kalau misalnya emang udah capek atau udah nggak kuat, tinggalin aja gue di sini kerja, biarin aja, atau enggak nanti anterin gue ke rumah sakit. Kalau lu pulang ke Tangerang gak apa-apa, tinggalin gue pokoknya nyampe rumah sakit ataupun klinik dah kayak gitu. Kata gue langsung bilang, agak kata gue ditemenin sampai bawah. Emang lu kenapa? Masih gue tanya tuh, lu kenapa? Kata gue nggak kuat Ki, gitu ya. Ya udah pelan-pelan. Nah dari situ tuh, aduh kata gue langsung mikir kan,
gue nggak mikir ke mistis tuh di sana, kayak mikir wah Simpe bener-bener sakit dan capek aja gitu, karena gue yang bener-bener kayak Rasional lah lu iya, berpikir kayak secara rasional. kayak duh kayaknya jauh deh kalau ke mistis kayak gini, karena gue nggak ada pikiran ke sana kan, kayak wah capek aja nih Ya, Simpe. karena kan mereka kan juga udah ngomong gue tipes Ki. Nah itu pas habis Gitu, ngomong pasti tipes tuh gue mikir. mikir kayak wah capean banget nih anak, kata gue. Apalagi kan Simpe sebelumnya yang bener-bener makan tuh dikit banget kan, kayak wah sakit kali ya katanya. Nah, udah tuh singkat cerita balik lagi ke base camp via pemancar itu, kita naik losbak ya, naik losbak. Ya udah gua sama Aski di depan posisinya, sisanya anak-anak yang lain di pick upnya, di losbaknya. Udah tuh jalan kita menuju terminal Guntur. Jam 6 ya. Jam 6 kita baru berangkat. Jam 6 dari via pemancar untuk ke terminal Guntur. Nah, jadi perjalanan kita tuh sekitar dari jam 11 ya. 11 siang. Dari jam 12 kita dari pos 6 kan? Ya, dari jam 12 siang kita udah turun. Oh, jam 12 siang. Jam 12 siang nyampe ya pemancar jam 6. jam 6. Berarti 6 jam perjalanan 6 kita. jam Kurang turun. lebih segitu ya. Lama banget. Yang harusnya normalnya 3 jam bisa 3 jam turun 2 jam lah sebenarnya kalau turun ke Cikuray itu. Cikuray bisa, tapi itu 6 jam. Bayangin betapa lamanya gue jalan itu. Sulitnya gue untuk jalan tuh. Ini mereka-mereka yang tahu gitu gue kayak gimana. Nah, selama perjalanan menuju terminal Guntur itu, gue duduk kan di depan sama Aski. Nah, di situ gue ngomong ke Aski, Ki nanti bilang ke supirnya berhenti di apotek dulu atau di klinik gitu. Coba gue mau mastiin nih secara medis gue kenapa gitu. Gue juga masih mencoba untuk merasionalkan lagi-lagi gue untuk merasionalkan gitu. Coba bawa ke medis gitu. Nah, pas dibawa ke medis, kita sampai di klinik ya, di salah satu klinik itu ya sempat ngomong sama susternya juga ya, apotekernya juga gitu. Sampai dia nanya kenapa gitu, dari mana gitu, dari Gunung Cikuray. Kenapa sakit? Iya sakit, apa yang dirasa? Gue sebutin lah tuh yang gue rasain tuh. Ini Banyak banyak banget kan, gue panjang lebar. Lah, tapi ini nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Bingung juga susternya. Iya, suster sama apotekernya bingung. Nah ini nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, coy. Sempet tuh di tensi darah, tes tensi darah normal semua. Di sini Aski bingung. Lah, normal gitu ya. Sebelumnya bilang tipes, kata gue aduh harusnya nih. Dan badan gue nggak panas, Iya, nggak panas, nggak sakit, nggak apa. Udah kayak biasa lagi. Normal lagi. Itu wah kaget, gue juga kaget Ki. Wah, jadi makin mikir kita tuh, wah, yang ke yang lain justru dari situ juga udah mikir yang ke yang lain. Tapi gue pun sama Aski belum cerita di situ, belum cerita kejadian-kejadian yang aneh gitu. Masih cuma nyimpen sendiri aja gitu. Ya udah gue cuma dikasih obat paracetamol sama antibiotik, udah balik lagi ke losbak. Anak-anak nanya, lah kok cepet banget, dia bilang kayak gitu. Dikasih obat juga cuma 1 itu juga. 2 antibiotik itu, paracetamol sama antibiotik. Katanya udah minum ini aja gitu. Ya udah kita balik lagi, anak-anak bingung, cepet amat cek ke dokter gitu kan. Gue minum tuh Ki, minum apa? Obatnya di mobil, gue minum ya udah. Dan di perjalanan gue juga menuju terminal Guntur tuh gue ngomong ke Aski, Ki, ini enak nih makan nasi uduk, gue bilang kayak gitu. Ini enak nih makan nasi uduk. Kadang kan gue lapar, gue di trek kan gue nggak makan sama sekali, gue lapar. Iya Pe, tapi di mana kata dia gitu. Yang nggak tahu Ki, kalau ada mah ya udah, kalau nggak ada juga nggak ya udah gitu, nggak apa-apa. Nah singkat cerita sampai terminal Guntur. Belum kita sampai terminal Guntur tuh masuk ke dalam, gue lihat di luar terminal Guntur tuh ada tukang nasi uduk, jual nasi uduk gitu, tulisan nasi uduk di depan terminalnya itu. Di depan terminalnya. Terus gue langsung ngomong ke Aski, Ki, itu nasi uduk Ki, gue bilang kayak gitu. Hah? Iya Pe, ntar makan situ kali gitu. Ya Ki, ntar cari bis dulu gitu. Yaudah tuh turun dari bis, anak-anak ketemu anak-anak, yaudah tuh cari bis. Ternyata nggak dapet bis karena kemalaman dan bis ke Tangerang tuh udah nggak ada. Jadi cuma adanya tuh ke Kampung Rambutan itu pun jam 11 malam. Itu lah. Jadi dari via pemancar sampai terminal Guntur tuh sekitar 3 jam, kita nyampe itu jam 9 malam.
dan adanya jam 11 malam itu ke Kampung Rambutan ke Jakarta, dan duit kita juga udah nggak terlalu banyak di situ. Ya minim budget juga Minim kan kita. budget. Ya udah tuh anak-anak mikir lah gimana gimana. Nah gue ngajak Aski, gue bilang Ki dulu yuk ke tempat yang tadi tuh. Ayo pe, dibilang gitu. Ya udah gue jalan sama Aski. Dan gue juga jalan masih yang sakit-sakitan gitu, karena kaki gue tuh parah ya jatuhnya itu gue parah banget gitu. Waktu yang ketarik ke belakang itu kaki gue tuh langsung turun ke bawah gitu. Gue jalan sama Aski, nah sampainya di tempat duduk itu gue mau duduk. Kaki gue kan harus diangkat kalau mau duduk. Nah di situ pas diangkat itu kaki gue kesakitan. Seleo sih soalnya sih ya. Iya, gue kesakitan, gue teriak lah, aduh kayak gitulah, gue teriak aduh. Nah tiba-tiba ibu-ibunya yang jual nasi uduk nih ngerespon, kenapa temennya, dibilang gitu. Nah Aski yang jawab, Aski itu belum duduk, Aski yang jawab, nah sakit bu gini. Nah itu gimana Ki, nggak cerita. Si ibunya tuh nanya kan apa, karena emang lihat si Impe sakit, nah terus teriak juga, terus si ibunya nanya kenapa katanya. Terus gue jawab lah, ini bu sakit, emang dari mana, katanya dari Cikuray. Nah akhirnya nanya tuh, pulang emang mau kemana pulangnya, katanya. Gue bilang ke Tangerang. Nah sambil ngasih makanan, si B duduk tuh samping gue kayak, terus nawarin kan kayak, oh ke Tangerang mah nggak ada kalau misal malam ini, katanya. Ya udah nginep aja di rumah ibu dulu katanya. Terus gue langsung bilang tuh ke si Pempe, ditawarin tempat tinggal nih buat istirahat. Terus kata si Pempe, tapi kan kita nggak berdua, terus ramean juga, terus ada cewek. Gue langsung bilang tuh ke si ibunya, iya bu, tapi kita nggak berdua, terus ramean juga, Ada cewek ada cewek juga. Terus kata si ibunya, nggak apa-apa, nanti disediain balkon, soalnya juga kadang-kadang juga ada yang Pendaki lain. iya pendaki lain istirahat gitu ya. Terus gue langsung bilang sama si Pe, gimana Pe, katanya. Udah tuh akhirnya gue makan dulu, beres makan, bayar. Terus gue bilang, bu ya udah nanti kita kabarin lagi ya, kita bilang dulu sama anak-anak. Teman, ya udah tuh setelah makan itu ketemu kan lu sama yang lain gitu, ngobrolin nih gimana nih kita dapat tempat gini. Nah itu kayak keajaiban aja sih, kayak nggak tahu rezeki lah ya. Rezeki gitu tiba-tiba jatuh dari langit. Lagi kesusahan, lagi posisinya gue juga lagi capek, tiba-tiba ada ibu-ibu yang itu gitu, yang baik banget lah. Baik banget nawarin tempat. Akhirnya di situ coba dicek lah ya sama lu sama si Latif itu teman pendaki kita, dicek rumahnya. Dicek, oh oke nih, cukup gini, tempatnya juga layak banget gitu. Terus ya udah, anak-anak yang belum makan juga kita suruh makan dulu di situ, makan di tempat si ibunya biar karena enak kan. Sebelumnya kan gue juga sempet nanya kan bu, tapi maaf kita budgetnya terbatas kan gitu, bilang gitu, kalau misalnya untuk bayar kita nggak ada. Jadi itu digratisin. Iya, si ibu bilang nggak usah bayar kok, buat istirahat aja lumayan kan daripada tidur di terminal. Gue langsung aduh baik banget nih, maksud gue kayak pertolongan dari mana nih. Iya, gitu, posisi udah anak-anak tuh udah kalang kabut dari kejadian di atas sampai turun. Nah sampai di terminal Guntur kita dapat rezeki yang alhamdulillah banget sih. Iya, aduh kayak gitu. Setelah kita istirahat di rumah si ibunya itu, nah baru di situ buka-bukaan lah anak-anak. Juga baru berani ngomong apa yang terjadi di dalam diri gua. Awalnya pun lah juga lu masih di dalam kamar doang, anak ngobrol lu masih nggak ikut ngobrol, masih di dalam kamar. Akhirnya kan lu keluar nih minta rokok tiba-tiba. Nah di situ anak yang lain tuh pada kaget, udah bisa ngerokok nih orang nih. Bingung juga anak-anak. Gue langsung minta rokok, gue bilang, "Bo, bagi rokok, Bo," gue bilang gitu. Ngerokok, gue bilang. "Nanti sini rokoknya," gue bilang. Udah gue bakar tuh depan anak. Gue bakar, anak-anak semuanya ada di balkon, gue bakar tuh rokok depan anak-anak. Anak-anak heran kan kayak, udah ngerokok gitu ya. Bisa ngerokok, udah sehat. Udah sehat, udah mandi juga, udah bersih lah, pokoknya udah nggak kayak yang sebelumnya gitu. Anak-anak heran. Nah di situ belum ada yang buka omongan kan. Nah akhirnya itu ya udah, gue juga kebetulan gue pengen ngomong kan ke anak-anak kalau ya gue makasih banyak udah ditemenin, gue udah bisa selamat sampai sini aja gue udah bersyukur gitu, udah bisa turun dari gunung tuh gue udah bersyukur banget. Kayak anak-anak baik lah, gue bilang kayak gitu, bilang makasih ke anak-anak. Dan baru gue cerita apa yang terjadi selama pendakian itu. Selama di dalam tenda pun kita cerita di situ.
Ya udah cerita, gue ceritain apa yang terjadi, anak-anak kan langsung responnya wah kayak gue juga ngerasain kayak gitu, gue ngerasain juga kayak gini kayak gitu, lu wah udah nggak bener lu gini. Nah di dalam tenda yang satu tenda sama gue tuh waktu malamnya itu juga udah sempet dia ngomong kayak wah gue udah nggak tahu dah harus ngapain kayak gitu ya emang aneh lah, di situ aneh. Jadi waktu di balkon tuh ya udah kita tukar cerita apa yang Aski rasain, apa yang Kebo rasain, apa yang Latif rasain, dan teman-teman yang lain rasain. Kita saling tukar lah. Di situ baru wah berarti kita selama pendakian nih ya ada gangguan ataupun ada sesuatu yang mistis lah, yang ganjal. Nah di situ kan gue juga sempet gue suruh coba lu bangun pe, gue gendong. Nah itu gue kuat, gue buat jalan. Iya. Nggak kayak di atas, berarti gue di atas tuh ibaratkan gue ngegendong 2 orang sekaligus. Iya. Lah beda banget sama yang di atas nih, gue bilang pas gue gendong. Dan suara gue pun udah kayak gini kan. Udah biasa lagi. Jadi sebelumnya emang suara gue kan pelan banget ya, pelan. Jadi kayak Aski nih mau ngobrol sama gue tuh harus nempelin kupingnya tuh, ngedeketin kupingnya ke mulut gue gitu. Karena suara gue udah pelan banget waktu di pendakian. Ya kalau dipikir-pikir sih nggak logis dan nggak masuk akal gitu. Bisa terjadi seperti itu selama di dalam tenda seperti itu, dan selama turun pendakian kejadian hal-hal yang aneh hal yang aneh yang Aski tadi masih positive thinking sampai akhirnya dia ya ada gitu ada sesuatu yang oh iya bener kalau dipikir lagi aneh juga gitu, beda juga, nggak masuk akal gitu. Kejadian yang udah kita saling tukar cerita itu nggak masuk akal gitu. Hal itu bisa terjadi, dan anehnya itu di hari yang sama cuma jeda beberapa jam gue udah kembali sehat, normal lagi. Ya, alhamdulillah juga sih. Alhamdulillah lah, gue bersyukur banget dari pengalaman gue di Gunung Cikuray. Gue banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa gue ambil dalam diri gue. Di situ pun di tempat yang sama si Latif tuh cerita waktu lagi di balkon itu, cerita yang ketika gue muntah itu kan gue dipegangin sama dia. Nah di situ dia coba bacaan dan dia juga ngeliat sosok, dan sosoknya dijelasin sama dia sosoknya apa. Oh kalau Latif pun jelas berarti. Jelas karena di situ kelihatan jelas. Okay. Nah Latif tuh ngomong sosok yang selama ini ngedampingin gua itu nenek-nenek. Kenapa gua seperti jalannya seperti kayak nenek-nenek, ngomongnya lemes kayak nenek-nenek juga. Kayak paruh bahaya banget lah. Iya kayak ya gua udah pucet banget gitu, udah yang bukan gua banget kayak gitu. Dan itu terjadi juga sama ketika gua sampai Tangerang. Jadi pas gua nyampe Tangerang, gua sempat ke rumah saudara gua ngomong singkat cerita udah sampai Tangerang. Iya udah sampai Tangerang. Gua di rumah gua ngomong gua lagi ngalamin ini. Ya udah gua disuruh untuk ke rumah saudara gua yang memang mengerti lah istilah-istilahnya seperti itu. Nah gue dicek di situlah sama dia, coba dikasih minum, dipegang badan gue. Gue belum cerita apapun, dia udah ngomong sosok yang nemenin gue itu ketika turun, yang nempel di dalam diri gue ketika turun itu sosoknya sama apa yang dibilang Latif, nenek. Nah di situ ada hikmahnya lah di perjalanan ini. Dan saudara gue itu bilang kayak emang lagi punya masalah apa, lagi ngalamin apa, lagi kenapa, kok bisa terjadi kayak gini. Ya itu kan selama pendakian gue nggak ada kata-kata gue yang aneh. Mohon maaf gitu yang aneh, yang kasar gue nggak ada lah. Gue benar-benar ngejaga, coba kata-kata gue sebenarnya, ucapan gue coba untuk jaga gitu. Tapi kenapa kok gue kejadian kayak gitu? Nah kata saudara gue ini, gue lagi kenapa? Kok pas dilihat banyak pikiran, otaknya tuh kemana-mana gitu. Yang ada otak itu perlu emosi, amarah dan segala macem. Nah gue situ kaget kan, kayak kok bisa tahu gitu. Tahu semuanya. Kalau gue lagi ada sesuatu yang gue pendem, yang gue belum pernah ceritain ke siapapun gitu. Dan gue bakal ceritain tuh ya cuma ke alam gitu. Gue bakal ngeluapin amarah gue, kekesalan gue, emosi gue tuh ke alam. Gue bilang kayak gitu ke saudara gue. Ternyata saudara gue bilang jangan pernah
ngeluapin amarah, kekesalan atau apapun itu ke alam, karena alam itu nggak pernah salah. Jadi pelajaran buat gua, buat teman-teman yang lain juga, mungkin buat teman-teman yang ingin mendaki gunung atau mau ke alam gitu, kalau memang tujuannya adalah untuk refreshing, untuk meluapkan amarah-amarah selama kita bekerja, selama kita kuliah dan sebagainya, sebisa mungkin ceritakan dulu ke orang lain. Jangan sampai diri kita mendem sendiri terus kita luapin ke alam tiba-tiba. Nah, alam kan itu nggak salah, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau bisa pendakian itu tuh sebelumnya harusnya mungkin gue cerita ke lu, ke Aski, ke teman-teman yang lain, kalau tujuan gue naik gunung adalah untuk ngelepas amarah gue. Nah di situ kan gue nggak pernah cerita ke siapapun, nggak mau cerita lu. Gue nggak mau cerita, gue cuma tujuan gue ya udah gue mau ke alam, gue bilang kayak gitu. Ternyata ya memang gue salah di situ, gue ngakuin gue salah. Nggak dibilang jangan pernah ngeluapin amarah ke alam gitu, karena alam nggak salah. Nah di situ si sosok ini sebenarnya pengen ngebantu gue, ngebantu nyelesain masalah gue dengan caranya dia, dengan cara ya gue harus sama dia kayak gitu. Tapi di situ setelah coba dipanggil ya sosok itunya, mencoba untuk interaksi sama saudara gue itu, diinteraksiin, saudara gue bilang pakai ngomong bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda. Nah, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, dia bilang, saudara gue bilang, ini mah udah saya menjaga, nanti ini urusan saya. Terima kasih udah mau ada niatan untuk baik walaupun dengan caranya nenek gini, ya udah selesai. Dan itu nyata. Ya alhamdulillah ya, lu selamat sampai tujuan, sampai rumah nggak ada apa-apa di diri gua dan aman loh kayak gitu. Intinya hikmahnya aja sih itu yang tadi gue bilang gitu, kalau tujuannya ke alam itu untuk meluapkan amarah, meluapkan kekesalan dan sebagainya, setidaknya itu ceritakan dulu ke teman pendakian ataupun ke teman-teman yang lain gitu. Jangan sampai dipendam sendiri, tiba-tiba ke alam melepas amarah itu. Nah mungkin yang ada di alam itu, yang ada di gunung itu juga merasa kayak, ya gue nggak salah, nggak apa kok kena dampaknya, dimarah-marahin, diapain kayak gitu. Kayak gitulah intinya. Hikmahnya itu aja, buat pelajaran buat teman-teman kayak gitu. Mungkin itu sedikit cerita dari Kevin Rafian sewaktu dia pendakian ke Gunung Cikuray. Mungkin gue mau minta maaf kalau memang dalam cerita ini penjelasannya kurang jelas, ataupun ada kata-kata Aski yang nggak berkenan kurang berkenan di teman-teman yang nonton ini, ya gue mau minta maaf kayak gitu. Udah, gue itu aja. Dan sekali lagi gue mau nekanin ke kalian semua, ya kalau emang kalian percaya atau tidaknya itu dari kalian sendiri. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang udah setia menonton episode Kami Misteri setiap episodenya. Sampai bertemu kembali di episode Kami Misteri selanjutnya. Gua Maftu Khairul Anam, Gue Kevin Rafian, gue Aski Fajar. sampai bertemu kembali.